Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Liviani Sarambi dengan NIM A1C221090 dari R002 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester Agama 2. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan membacakan soal yang pertama, yaitu sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama yaitu rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Lalu rukun Islam, yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat menunaikan ibadah zakat, yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Lalu rukun ihsan mencakup ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan apa yang kita perbuat. Menurut sumber lainnya, rukun ihsan ini meliputi 3 perkara, yaitu yang pertama takwa, yang kedua tawakal, yang ketiga ikhlas. Lalu untuk soal yang kedua, bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Yaitu sifat wajib Allah yang pertama wujud artinya ada, qidam artinya awal, baqa artinya kekal, mukhafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan ciptaannya, qiyamuhu binafsihi artinya dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun, wahdaniyah artinya esa atau tunggal, kudrat artinya berkuasa atas segala sesuatu, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya maha mengetahui, hayat artinya maha hidup, sama artinya maha mendengar, basar artinya maha melihat, kalam artinya berfirman, kadiran artinya berkuasa, muridan artinya berhendak, aliman artinya mengetahui, hayan artinya hidup, sami'an artinya mendengar, basiran artinya melihat, mutakaliman artinya berkata atau berfirman. Lalu lanjut ke sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama adam artinya tiada, yang kedua hudud artinya baru, fana artinya binasa, mumat salatul hawadisi artinya menyerupai makhluknya, qiyamuhu bi khairihi artinya berdiri dengan yang lain, ta'adud artinya lebih dari satu, ajzun artinya lemah, karaha artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, samaun artinya jeli, umdun artinya buta, bukmun artinya bisu, kaunuhu ajizan artinya zat yang lemah, kaunuhu karihan artinya zat yang terpaksa, kaunuhu jahilan artinya zat yang bodoh, kaunuhu mayitan zat yang mati, kaunuhu asama artinya zat yang tuli, kaunuhu ama artinya zat yang buta, kaunuhu abkama artinya zat yang bisu. Lalu sifat wajib rasul yang pertama sidik artinya jujur, tablik artinya dapat menyampaikan, fatan artinya cerdas, amanah dapat dipercaya. Lalu sifat mustahil rasul yang pertama kizib artinya berbohong, kianah artinya berkhianat, kitmat artinya menyembunyikan sesuatu, dan balada artinya bodoh. Untuk soal yang ketiga yaitu bacakan bacaan sholat mayit sampai akhir. Yaitu yang pertama niat sholat mayit perempuan, yaitu dengan bacaan usolli ala hazihil mayitati arba'ata biratim fardu kifayatim imam ma'mum menilai ta'ala. Lalu yang kedua kita membaca takbir pertama membaca al-fatihah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Lalu takbir kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu yang takbir ketiga membaca doa untuk jenazah perempuan, yaitu dengan bacaan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu yang takbir keempat membaca doa untuk jenazah dengan bacaan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha.
Lalu untuk soal yang keempat yaitu jelaskan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah atau yang biasa disingkat dengan Ahlussunnah secara bahasa berasal dari kata ahlun yang artinya keluarga, golongan, dan pengikut. Ahlussunnah berarti orang-orang yang mengikuti sunnah atau perkataan, pemikiran, atau amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan al-jamaah adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan. Jika dikaitkan dengan mazhab, mempunyai arti sekumpulan orang yang berpegang teguh pada salah satu imam mazhab dengan tujuan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan secara istilah, golongan umat Islam yang dalam bidang tauhid menganut pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, sedangkan dalam bidang ilmu fikih menganut imam mazhab. Ini ada 4, yaitu yang pertama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Serta dalam bidang tasawuf menganut pada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Kiai Haji Hashim Asy'ari menegaskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang ahli tafsir, hadis, dan fikih. Mereka adalah orang yang mendapat petunjuk yang selalu berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Mereka adalah kelompok yang selamat. Para ulama menegaskan pada masa sekarang mereka telah berkumpul di 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dan barang siapa yang keluar dari 4 madhab tersebut pada masa ini termasuk golongan ahli bid'ah. Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah ajaran atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya dan beliau amalkan serta diamalkan para sahabat. Nahdlatul Ulama sendiri mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai paham keagamaan yang mengikuti salah satu mazhab. 4. Dalam bidang fikih mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang akidah. Dalam bidang tasawuf mengikuti Al-Ghazali dan Junaidi al-Baghdadi. Nahdlatul Ulama merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan ihsan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil, dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian bahwa agama Islam agama yang fitri yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Paham keagamaan yang dianut NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dalam dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. NU adalah jamiah yang didirikan oleh para kiai pengasuh pesantren. Tujuan didirikannya NU ini yaitu yang pertama memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menganut pada 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Lalu yang kedua, mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya. Yang ketiga, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat manusia. Dapat dipahami bahwa hubungan Aswaja dengan Nahdlatul Ulama dapat dilihat dari tujuan dari Nahdlatul Ulama itu sendiri, yang mana mereka ingin mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Lalu untuk soal yang kelima yaitu jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Agama Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan menjadi lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa ilmu tanpa iman yaitu bencana, namun iman tanpa ilmu juga. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberikan kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal.
Hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan sendiri, yaitu ilmu pengetahuan dan agama adalah sebuah sinergi. Namun, ilmu pengetahuan adalah sarana untuk memperindah akal dan pikiran, sedangkan agama adalah sarana untuk memperindah karakter dan kepribadian seseorang sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.